seminggu kita nggak ketemu. Baik Kak Anggi, Kak Anggi apa kabar? Baik, Kak Deborah sehat? Sehat dong. Nah, kita udah mau ibadah sekolah minggu lagi nih Kak. Sebelum kita memulai, kita mau sapa pemusiknya juga Iya, nih Kak. betul. Ada Bang Anto, Bang Anto. Halo Bang Anto. Ada Bang Eva. Halo Bang Eva. Nah, ada satu lagi yang perlu kita sapa Kak, adik-adik di rumah. Iya tentunya. Halo adik-adik di rumah. Nah, kita mau tes semangatnya adik-adik dulu Kak. Ya, yuk. Kita tes pakai Laskar Kristus. Iya benar. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis. Amin. Nah, untuk menambah semangat adik-adik, kita mau nyanyi dulu nih Kak. Iya. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Anggi? Kita nyanyi lagu Bertemu Dalam Kasih. Ya, oke deh. Ayo Bang. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Sambil bagi diri juga. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersukacita kita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan kita yang mengasihimu, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Sudah panas ya. Kita langsung memasuki ibadah kita. Untuk memulai ibadah kita nyanyikan lagu Hari yang terindah. Nah, ngomong-ngomong, biasanya tuh hari yang terindah itu ketika apa sih Kak Anggi? kalau menurut aku ketika bertemu Tuhan nih Kak. Ya, Pas benar banget ya banget kita ya. ibadah kita bertemu Tuhan. Iya betul, dan tiap hari kita pasti bertemu Tuhan ya Kak Anggi ya. Yuk, sekarang kita nyanyi Hari yang terindah. Ayo Bang. Sambil bertepuk tangan. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Ya, kita akan berdoa, adik-adik. Ambil sikap berdoa, tundukkan kepala dan tutup mata. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membimbing kami dan melindungi kami selama 1 minggu ini. Tuhan yang telah memimpin kami dan menjauhkan kami dari segala yang jahat. Kiranya Tuhan juga yang boleh memimpin adik-adik di dalam beribadah online kali ini. Meskipun kami beribadah online, kami tetap bisa bersukacita, tetap bisa memuji nama Tuhan dengan penuh konsentrasi. Berkati kami ya Tuhan, dan juga berkatilah Amang Pendeta atau Inang Pendeta yang nanti akan membawakan khotbah, sehingga
kami boleh mendengarkan dengan baik dan Tuhan juga boleh memimpin pengkhotbah sehingga bisa menyampaikan firman untuk menguatkan hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sekarang mau ngapain nih Kak? Kita mau baca hukum Taurat. Iya, betul. Sebelum kita baca hukum Taurat, kita mau nyanyi lagi nih Kak. Kita mau menyanyi Telah lama ku cari-cari. Oke, ayo Bang. Sik. Oke, kedua. Nah, adik-adik ada yang hafal gak sih titah yang kedua? Ya, adik-adik ada yang hafal nggak? Kedengeran? Oh, ada Kak. Oke, nah untuk ingat lagi kita baca sama-sama ya adik-adik. Kita mau ulang lagi ya Kak? Iya, Titah betul. yang kedua. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Nah, itu dia titah yang kedua. Adik-adik ingat ya titah yang kedua tadi isinya apa. Iya. Nah, sekarang kita mau sebentar lagi mau buka Alkitab kita Iya, Kak. Kita mau baca Alkitab. Sebelumnya kita mau nyanyi dulu nih Kak, ada lagu baru. Iya, kita mau latihan lagu baru ya Kak? Boleh, kita Judulnya latihan apa dulu. Kak? Judulnya Buka Alkitab. Kita nyanyi sekali dulu untuk Iya. berlatih ya adik-adik. Oke. Ayo Bang. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus aku sinari jiwaku. Berdua, 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 berdua. Nah, gimana adik-adik? Bisa kan? Gampang kan lagunya? Nah, sekarang kita coba sekali lagi ya. Nah, Oke, coba sekali. ayo Bang. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus aku sinari jiwaku. Berdua, 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 berdua. Sekali lagi ya, sekali lagi. Firman
dari Roma 12 ayat 16. Nah, ini berarti sama ayat hafalan kita ya, Kak? Iya, sama kayak hafalan. Nah, kita mau baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama-sama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, itu dia epistel kita. Iya. Sekarang kita mau langsung ke ayat hafalan kita ya, Kak? Iya, kita mau lihat video-video dari adik-adik ya, Kak. Oh, ada yang kirim video ya, Kak? Iya, setiap minggu biasanya adik-adik ada yang kirim video. Yuk, kita lihat ya, Kak. Oke. Lihat. Silahkan. Saya Saya siapa? Ren? ya Ren siapa? Renhard, marga apa? kita IT. Ayat hafalannya Roma 12 jelas ayat ayat 16. 16 Hendaklah ada kamu kamu sehati sepikir. Halo, nama saya Berito Luka Cita. Ayat hafalan Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Amin. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir di dalam hidupmu bersama. Janganlah Janganlah kamu memikir perkara-perkara yang tinggi, tetapi tetapi arahkanlah arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara sederhana. Janganlah kamu mengangkat dirimu pandai. Nah, gimana ini, Kak? Lihat video dari adik-adik. Wah, bagus-bagus banget. Iya, benar, Kak. bagus. Pinter-pinter. Betul. Nah, untuk yang belum hafal, kita boleh baca bersama-sama lagi ya, Kak? Iya. Ayat hafalan kita 1, 2, 3. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama-sama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, Kak, kalau adik-adik mau kirim ayat hafalannya kemana sih, Kak? Bisa banget, Kak. Kalau adik-adik masih mau mengirimkan videonya mengucapkan ayat hafalan, itu bisa dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Ya. Nah, Sebelum hari Nah, paling lambat dikirim hari Rabu ya adik-adik. betul. Oke, sebentar lagi kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyiapkan hati kita, kita bernyanyi Kusiapkan Hatiku. Tuhan. Ya, Bang. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat
Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan, landasan dasar dan pedoman hidup bagi kita untuk hari Minggu ini, Minggu ke-19 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22. Namun Inang akan baca mulai dari ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian bunyinya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak kecil papa dan mamamu mengajak kalian untuk beribadah, baik itu beribadah di gereja maupun di rumah-rumah. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Mengapa orang tuamu selalu mengajakmu untuk beribadah? Orang tua mengajak kalian untuk beribadah karena mereka ingin mengenalkan kalian pada Tuhan Yesus Kristus. Sejak kecil kalian sudah diperkenalkan pada Tuhan Yesus agar hidup kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus memberitahu kita apa saja yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kasih. Ya, yang pertama adalah kasih. Tuhan Yesus mengajak kita untuk hidup penuh dengan kasih. Tuhan ingin hidup kita penuh dengan kasih kepada siapapun, tanpa memilih-milih orang. Baru yang kedua, yakni tentang sukacita. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu gembira, tidak mudah marah-marah, karena tentu sekali marah membuat orang lain takut berada di dekat kita. Baru yang ketiga, anak-anak sekolah minggu, yaitu damai sejahtera. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk hidup dengan damai. Tidak suka mencari musuh, tidak suka berantem, dan lain sebagainya. Baru apa yang keempat? Yang keempat, tentu sekali anak-anak sekolah minggu tahu, karena itu adalah bahagian dari buah-buah roh. Yang keempat itu adalah kesabaran. Maksudnya di sini bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk sabar, tidak minta didahulukan jika memang datangnya terakhir. Baru yang kelima adalah kemurahan. Maksudnya di sini bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita murah hati, meskipun kita tidak mempunyai sesuatu lebih, tetapi
punya keinginan untuk saling berbagi. Baru yang keenam, yakni kebaikan. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita berbuat baik pada siapa saja, meskipun ada teman yang tidak menyukai kita. Tapi sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita diharapkan untuk tetap berbuat baik, walaupun banyak orang yang membenci kita. Baru hal yang ketujuh, ada nggak anak-anak sekolah minggu yang tahu ya? Ya pasti ada, karena ini yang sudah tunjuk kan. Yang ketujuh adalah tentang kesetiaan. Maksudnya di sini bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk setia. Jika kamu menolong orang lain dan orang tersebut menolak pertolonganmu karena ia tidak suka kepadamu, maka jangan berhenti untuk berbuat baik, tetapi tetap setia melakukan kebaikan kepada siapa saja. Baru yang kedelapan adalah lemah lembut. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memiliki satu sifat, yaitu lemah lembut. Maksudnya kita mau bersahabat dengan siapa saja, tidak mudah marah, dan suka tersenyum pada siapapun. Artinya kita harus memiliki suatu sifat atau karakter lemah lembut. Baru yang kesembilan, dan ini yang terakhir dari isi dari 9 buah roh, yakni penguasaan diri. Maksudnya penguasaan diri di sini adalah bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk dapat menahan diri. Misalnya kita sedang batuk dan dilarang minum es, maka kita harus berani mengatakan tidak jika ada yang menawari. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itulah ke-9 buah roh yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tetapi tahukah kalian bahwa buah roh itu bukan hanya untuk dihafal saja, tetapi juga dilakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan menginginkan sepanjang hidup kita dipenuhi dengan kasih, membagi kasih pada semua orang tanpa mengharapkan imbalan, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan juga berharap hidup kita penuh dengan kegembiraan, meskipun hidup tidak selalu dalam keadaan senang. Jika hidup kita dipenuhi dengan kegembiraan, maka orang tidak takut dekat-dekat dengan kita. Lalu Tuhan juga mengharapkan kita hidup damai dengan semua orang, tidak pilih-pilih, sebab semua orang diciptakan Tuhan adalah sama. Tuhan juga mengharapkan kita sabar, tidak tergesa-gesa, mau antri, dan tidak menerobos. Tuhan juga mengharapkan kita menjadi orang yang murah hati pada orang lain. Memberi tidak harus punya sesuatu yang lebih. Memberi tidak harus menunggu kaya. Memberi bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun,
sebab kita saling membutuhkan. Tuhan mengharapkan kita berbuat kebaikan kepada semua orang, bukan hanya mau berbuat baik pada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dan Tuhan juga mengharapkan kesetiaan kepada kita, kesetiaan kita kepadanya, setia beribadah kepadanya, menjaga hati agar tidak berbuat dosa. Tuhan juga mengharapkan kita untuk menjadi orang yang lemah lembut, berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan, tidak mudah mengucapkan kata-kata kotor yang menyakitkan, dan mudah tersentuh pada penderitaan orang lain. Tuhan juga berharap kita mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan jahat. Pengendalian diri itu penting agar kita tidak mudah jatuh pada perbuatan-perbuatan buruk yang akan membuat Tuhan sedih. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, buah roh akan memenuhi setiap aspek hidup kita dengan penuh sukacita, dan itu bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang siapkah kita menjadi buah yang ranum, buah yang lezat dan bernilai tinggi baik di mata sesama maupun dalam pandangan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kekasih, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih atas berkat firman yang telah Engkau taburkan untuk boleh kami nikmati pada saat ini. Firman yang menggugah hati dan pikiran kami, firman yang menyemangati kami, dan firman yang menumbuh kembang iman percaya kami. Engkau mengajarkan kami, ya Tuhan, melalui firman-Mu pada saat ini, supaya kami benar-benar memiliki hati yang rindu untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Kami meneladani Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kehidupan kami, memiliki cinta kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, murah hati, panjang sabar, lemah lembut. Kami sadar bahwa kami tidak mampu untuk boleh merealisasikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, disebabkan kelemahan dan kekurangan serta keterbatasan kami. Tapi kami yakin dan percaya berkat tuntunan Roh Kudus-Mu, hikmat dan kebijaksanaan, kami dimampukan untuk boleh melakukannya, dan hal itulah yang membedakan kami dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadikan kami, ya Bapa, menjadi berkat bagi sekeliling kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat kami, bahkan di mana kami berada. Biarlah firman yang baru Engkau perdengarkan boleh kami kecap, boleh kami lakukan di sepanjang jalan kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Tetapi karena kita masih di rumah aja, terus persembahannya dikasih ke siapa, Kak? Nah, caranya adik-adik bisa melalui orang tua, persembahannya dikasih ke orang tuanya. Nanti orang tuanya bisa
memberikan ke gereja melalui Sintua masing-masing, atau bisa juga nih Kak dikirim ke rekening gereja yang ada di Warta Jemaat. Iya. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Ayo Bang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
sebentar lagi kita mau merayakan apa sih Kak? Sebentar lagi Oktober, November. Oh, Natalan ya Kak? Bulan Desember. Iya bener banget, sebentar lagi kita mau merayakan Natal, kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, karena masih di situasi pandemi, jadi Natal kita kali ini dilakukan secara berbeda nih Kak, dilakukan secara virtual. Virtual, Kakak tahu nggak sih gimana cara virtual? Virtual tuh yang kayak nyanyi dari rumah, terus nanti videonya masing-masing dijadiin satu. Iya kayak betul banget Facebook, sosial media gitu. Betul. Nah, di Natal kali ini kita juga akan berliturgi, menari vokal grup dan paduan suara. Sama ya kayak Sama, ya oke. Untuk kelas batita bisa ikut liturgi, ya. kelas TK bisa menari atau juga bisa ikut liturgi, Ya. kelas kecil ada vokal grup, dan untuk kelas tanggung besar ada paduan suara. Ya, betul. Nah, selain adik-adik, keluarga boleh ikut berpartisipasi juga nih Kak. Iya, tentunya boleh. Jadi adik-adik nanti bisa nyanyi bareng keluarga mau papanya. Ya. Bisa, Nah, bisa apa lagi nih Kak? terus buat adik-adik yang mau misalnya nih nyanyi bareng papa mamanya, atau nggak mau bikin drama, atau nggak mau puisi bareng-bareng, itu boleh ya. Nanti Itu boleh direkam, banget. ya, direkam yang baik. Kalau bisa dipersiapkan dengan baik ya adik-adik, lalu nanti dikirimnya ke guru kelas Masing-masing. Oke, jangan lupa untuk mempersiapkan dan mendaftar ke guru kelas masing-masing ya adik-adik. daftar. Oke, ya ibadah kita minggu ini sudah selesai nih Kak. Iya Kak. Kita mau mengingatkan ke adik-adik supaya jaga kesehatan selalu, makan yang banyak, makan makanan yang sehat. Kalau keluar jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Oke? Dan selalu mencuci tangan. Pakai sabun. Iya, sabun yang Jangan salah-salah cuci tangannya. supaya terhindar dari kuman. Ya, sampai bertemu lagi adik-adik di minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Yesus berkati.